Assalamualaikum sahabat Mosaik Ilahi. Kisah Nabi Jirjis hidup kembali meski dibunuh 70 kali. Dalam Al-Quran, Allah hanya menyampaikan 25 nabi. Karena itu, masih banyak nabi yang telah diutus oleh Allah dan tidak diketahui kisahnya secara detail. Salah satu kisah nabi yang tidak disampaikan Al-Quran ialah Nabi Jirjis. Nabi Jirjis diutus pada zaman Bani Israel. Pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zalim yang bernama Darian. Raja Darian ialah penyembah patung berhala. Patung tersebut diletakkan dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian dibuatkan kubangan besar dengan kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Dakwah Nabi Jirjis diutus oleh Allah untuk mengajaknya memeluk agama Islam, yakni menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung. Dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Setelah terjadi penolakan, Nabi Jirjis terlibat adu argumen dengan sang Raja Zalim. Hasilnya, Raja Darian kalah berargumen sehingga memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Nabi yang mulia itu pun tewas dibunuh. Dengan izin Allah, Nabi Jirjis dihidupkan lagi. Namun demikian, beberapa kali Nabi Jirjis berhasil dibunuh kembali oleh Raja Darian. Dilansir dari berbagai riwayat, Raja Darian menyiksa Nabi Jirjis hingga meninggal dunia dengan berbagai bentuk sebanyak 70 kali, hasilnya pun sia-sia. Ini karena bekas siksaan yang ada di tubuh, Nabi Jirjis dipulihkan secara terus-menerus oleh Allah. Inilah yang membuat Nabi Jirjis dapat hidup kembali. Sedangkan Permaisuri Darian secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dengan bimbingan langsung Nabi Jirjis. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Jirjis mendatangi istana sang Raja Zalim untuk menunaikan salat dan membaca kitab Zabur. Setelah mendengar lantunan kitab tersebut, sang permaisuri tersentuh sampai menangis. Dikisahkan suatu ketika Allah tidak menurunkan hujan selama berhari-hari. Akibatnya, negeri itu nyaris hancur karena dilanda kekeringan. Melihat hal tersebut, Raja Zalim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah. Raja Darian meminta Nabi Jirjis berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Raja Zalim itu melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis bahwa dia akan beriman kepada Allah jika permintaannya terwujud. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan di wilayah kekuasaan Raja Darian. Doa Nabi yang mulia itu tentu terkabul. Hujan yang diturunkan oleh Allah bahkan sangat besar sampai padang pasir dipenuhi dengan air. Malaikat Jibril pun diperintahkan Allah untuk Raja Zalim itu melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis bahwa dia akan beriman kepada Allah jika permintaannya terwujud. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan di wilayah kekuasaan Raja Darian.